Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama dengan saya toysfoto.id, Aka Steven Asa. Hari ini saya mau sharing sama kalian tentang bagaimana cara saya mengedit foto menggunakan Adobe Lightroom. Cara ini adalah cara yang biasa saya gunakan setiap hari ketika saya selesai memotret dan akan memposting di Instagram. Oke, yang pertama kita lihat dulu dan kita buka aplikasi kita Lightroom Classic yang ada di bawah ini. Saya menggunakan Adobe Photoshop Lightroom Classic ya kawan-kawan ya. Jadi semoga tips yang akan saya sampaikan ini bisa kalian terapkan dan berguna bagi teman-teman semua yang sedang belajar mengedit foto menggunakan aplikasi Lightroom. Awalnya saya juga nggak bisa sih ya. Saya nggak ada yang ngajari, saya belajar sendiri dan ternyata bisa. Lalu saya terapkan metode ini menjadi metode andalan saya dalam mengedit foto dan menjadi ciri khas. Tentunya kalian juga yang masih belum bisa, semoga saya berharap melalui video ini kalian akan menjadi lebih bisa lagi, selangkah lebih bisa dari sebelumnya ya. Oke, di depan kita ini ada sebuah gambar. Gambar ini adalah gambar file asli dari foto yang sudah saya buat menggunakan kamera Fujifilm. Nah, saya perlu ya mengajari kalian cara mengimport ini? Kalau enaknya sih, oke lah kita ulang lagi lah ya. Kita akan coba untuk mengimport aja deh, supaya kita belajar dari awal ya. Nah, ini katakanlah ini area kosong ya. Jadi kita waktu buka Lightroom Classic, ini ada area kosong, kita library-nya. Lalu kita ke import. Kalian lihat di sini di mana foto kalian. Jadi saya punya file ada di stok foto baru. Dan inilah foto-foto saya yang sudah saya buat file tersendiri untuk diedit. Ini kan kalau bawaannya kan dicentang semua, checklist semua. Nah, ini kalau kita import, maka semua foto yang ada di checklist ini akan masuk kepada bagian editing. Nah, saya biasanya nggak seperti itu. Saya maunya itu satu persatu sesuai kebutuhan dan mood saya untuk mengedit. Nah, saya lakukan langkah pertama adalah uncheck all. Lalu foto yang saya inginkan itu saya checklist seperti ini. Ini tadi foto yang sudah kita lihat di awal tadi ya. Jadi saya ulang lagi dari pertama cara mengimport. Setelah saya checklist, berarti kan yang ini yang saya import. Yang tidak ada checklist ini tidak diimport. Dia tetap di filenya dan ini yang akan saya import. Lalu pencet ke kanan bawah import. Kita tunggu prosesnya. Dia udah masuk diimport di sini dan kita ke arah develop. Ya, library tadi adalah untuk mengimport dan kita masuk ke step kedua develop. Nah, ini dia foto yang akan kita edit. Nah, cara saya untuk mengedit itu sebenarnya simpel. Saya menggunakan yang biasa disebut dengan preset. Saya punya banyak preset ya. Dan ini preset dari fotografer-fotografer terkenal yang ada di luar negeri dan mereka biasanya menjual preset-preset mereka dan saya beli preset itu dan hasilnya juga lumayan ya. Saya suka sekali dengan preset-preset mereka. Jadi bukan preset gratisan. Ada sih preset gratisan saya punya, tapi jarang saya pakai karena saya nggak suka dengan tone warnanya. Lalu saya nggak suka dengan color-color yang mereka berikan ya. Jadi saya beli ini dan saya sangat suka. Lalu saya masukkan ke bagian favorit. Jadi ini adalah preset-preset sebelah kiri yang menjadi favorit saya. Di samping itu juga ada juga preset yang banyak ini ya, ini banyak sekali nih preset yang sudah saya beli, tetapi hanya beberapa yang saya pakai. Oke, saya masuk dulu ke bagian sebelah kiri, kita masuk ke preset dan di sini ada Coastal 1, Coastal 2, Coastal 3. Ini beberapa preset yang saya suka. Namun kali ini saya akan menggunakan preset yang ini saja, BR ya, Travel HDR Shadow. Ini preset salah satu preset yang saya suka juga karena warnanya juga bisa kita atur dan lebih netral. Saya klik kiri.
Dan inilah hasil dari presetnya ya. Ini sebelum, ini sesudah kita rubah preset. Ini soft, ini lebih hard ya, lebih tajam lagi. Tetapi saya belum selesai sampai di sini. Lalu langkah berikutnya adalah saya menggunakan crop overlay dan saya potong sesuai dengan ukuran Instagram 4x5 per 8x10 ya, di 8x10 ya ukurannya. Lalu maka terpotonglah bidang ini menjadi ukuran Instagram. Tinggal kita sesuaikan nih kawan-kawan, mau di mana letaknya. Nah, biasanya saya letaknya di sini. Nah, antara kepala, badan tuh ambil sisi teori apa namanya ini? Aduh, lupa saya. Ya inilah, kalau kalian tahu namanya kalian tulis ya. Oke, ketika udah selesai saya crop, saya done. Nah, inilah dia hasilnya sebelum kita crop, sesudah kita crop menjadi lebih kelihatan lebih besar figurnya. Setelah kita menggunakan tadi itu preset ya, saya sudah pilih presetnya ini. Saya edit di sini sebelah kanan ini. Ini ada edit tambahan. Maksudnya saya edit lagi supaya lebih sesuai dengan apa yang saya inginkan. Dari preset saya pencet ke auto. Ya, kita masuk ke auto, kita klik kiri auto. Maka dia akan menghasilkan gambar yang lebih cerah ya. Sebelumnya ini, sesudahnya ini. Sesudahnya ini auto. Nah, ini. Jadi saya mengautomatiskan aja supaya nggak terlalu ribet ngeditnya dan tidak memakan waktu banyak. Lalu saya tinggal mainkan secara manual. Autonya udah dapat, saya tinggal mainkan secara manual di highlights. Highlight saya turunkan. Highlights ini fungsinya untuk mengetahui cahaya yang ada di sekitarnya itu terlalu silau. Seperti ini kan terlalu terang ke kanan. Saya buat ke kiri agak sedikit lebih redup. Dan jangan lupa kalau udah highlight turun, shadow ini kita naikkan. Shadow itu untuk membuka cahaya-cahaya yang kira-kira kurang terang pada area-area tertentu seperti ini ya. Lihat ya, sebelah kiri kalau saya turunkan, dia di sebelah kiri ini akan gelap. Nah, saya ingin shadow agak naik sedikit supaya gambar itu lebih sedikit kelihatan lebih terang. Kemudian yang terakhir, belum yang terakhir ya, sorry. Kemudian langkah berikutnya adalah di clarity. Nah, kawan-kawan sering bertanya itu, kenapa foto saya kurang tajam? Itu rahasianya di clarity. Kalau dinaikkan maksimal itu foto akan tajam, tapi tajamnya itu tajam semua, ini nggak bagus juga. Jadi saya sedikit turunkan ke plus 28 saja untuk clarity. Teksturnya kita buat 0 dan dehaze-nya kita buat 0. Ini adalah langkah kedua setelah kita bermain di highlights shadow. Lalu kita masuk ke clarity. Apakah sudah selesai? Belum. Nah, di clarity ini ketika saya turunkan, saya biasa menggunakan langkah ketiga adalah adjustment brush. Ya, kita klik kiri, lalu saya atur ke exposure-nya ke 73, kadang-kadang ke 65. Ya, kita buatlah 60 aja lah ya. Lalu saya sapukan di area wajah dari figur yang akan kita buat menjadi lebih terang. Nah, ini exposure ini kecerahan. Ini sapunya, jadi kita kuaskan aja supaya areanya yang tertentu ini menjadi lebih terang dari yang sebelumnya. Oke. Dan jadi ini sebelum, ini sesudah ya, lebih terang kan ya. Simple aja sih, kalau saya edit ini paling 5 menit, 7 menit selesai. Langkah berikutnya adalah kalian lihat di bagian histogram ini. Bagian kiri ini menunjukkan tanda warna putih, artinya terlalu gelap ya. Kalau kanan yang putih terlalu terang. Jadi ini under exposure ceritanya. Saya naikkan sedikit bagian histogram ini, di bagian adjustnya ini saya naikkan sedikit. Oke. Jadi tidak terlalu gelap. Kadang-kadang juga kita naikkan yang ada di kanan ini. Cahayanya kita naikkan, shadownya kita turunkan. Nah, seperti ini ya kawan-kawan ya. Jadi sudah jauh lebih baik lagi dari yang aslinya. Ini aslinya sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah hasil editing menggunakan
preset dan disetting lagi dengan manual, tambahan manual. Kenapa harus begitu? Ya supaya kalian juga harus belajar seperti saya juga belajar, nggak mau terlalu mengandalkan preset. Lalu setelah kita main di histogram, tone curve-nya kita mainkan, saya turun lagi ke area color grading. Nah, color grading ini sedikit banyak saya gunakan sekitar 70% dari foto-foto saya untuk menegaskan warna dan mengubah warna sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kalau misalkan warna ini saya perlu tambah, maka saya gunakan color grading. Saya klik kiri dan saya arahkan ke atas. Nah, seperti inilah ya. Jadi warna yang tenggelam di sini ini kayak misalkan warna orange-nya kan ada nih. Tapi warna orange-nya terlalu kurang menyolok, maka saya gunakan color grading ke arah ini. Ya, seperti ini ya kira-kira ya. Jadi saya maunya lebih seperti ini, lebih ada orange-nya, warnanya lebih kelihatan keren. Setelah di color grading, kita turun lagi ke arah detail. Sharpening-nya kita naikkan. Ini tadi kita naikkan untuk membuat gambar lebih tajam. Dan masking-nya juga kita naikkan. Masking itu fungsinya untuk area blok yang kita mau lihat ya. Coba ya lihat ya masking-nya. Saya pencet Alt dan saya klik kiri di masking-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, area tajamnya seperti itu yang saya inginkan. Lalu noise reduction ini fungsinya untuk mengurangi noise pada foto atau bintik-bintik pada foto. Bisa digunakan, bisa juga tidak digunakan. Tapi saya coba untuk ya saya pakai aja lah ya noise reduction. Kalau enggak nanti dia hasilnya kurang bagus karena sudah banyak sharpness yang saya gunakan tadi. Jadi saya coba naikkan noise reduction-nya sedikit lebih ke angka 30. Jadi gambar juga lebih soft, figurnya enggak berbintik-bintik noise gitu. Oke, saya sudah masuk kepada poin-poin terakhir dari proses editing. Masuk ke lens correction, ini bisa Anda lakukan, bisa juga tidak. Biasanya kita remove chromatic aberration. Di sini tidak ada chromatic aberration. Ini boleh dicentang, boleh juga tidak. Tapi biasanya semua foto saya centang aja untuk menghilangkan remove atau menghilangkan chromatic aberration. Dan poin-poinnya berikutnya adalah ke transform. Transform ini untuk memperbaiki posisi dari foto. Misalkan miring, dia akan otomatis meluruskan. Kita pencet aja auto, klik kiri. Nah, seperti ini. Ini sebelum, lalu ke kanan, klik kiri, oke auto. Jadi saya ambil yang auto saja, dia memperbaiki posisi foto. Lalu ke effects, ada amount. Amount ini adalah membuat seperti vignette ya. Saya kadang-kadang foto tergantung kebutuhan, kadang saya gunakan, kadang saya tidak gunakan. Dan kali ini saya buat aja di posisinya, bentar ya, kita buat aja di posisi bawaannya ya, ada di plus 9 tadi, atau kita buat min aja deh, min 7. Jadi sini agak sedikit vignette agak gelap-gelap gitu. Dan setelah kita masuk ke effects, lalu kita turun lagi ke kalibrasi. Kalibrasi ini adalah nilai terakhir yang saya biasa pakai. Itu letaknya di blue primary ya. Saya naikkan saturasinya seperti ini. Jadi untuk meningkatkan warna birunya dikit. Kalau terlalu banyak, terlalu keras. Kurang juga oke, tapi kurang bermain warna. Jadi saya gunakan aja saturasinya sekitar 12 atau 5 lah ya, kita buat 5 saja. Nah, saya sudah selesai dalam mengedit foto Ksatria Baja Hitam ini atau Kamen Rider Black menggunakan figur Joy Toy. Aslinya fotonya sebelah kiri, gelap, under exposure. Karena saya memang buat begini untuk saya persiapkan edit terang begini ya kawan-kawan ya.
Jadi sebelum, sebelah kiri, dan sesudah. Kalian lihat perbedaannya sangat signifikan ya. Beda jauh banget. Nah, ini semua berkat dari preset. Preset ini preset berbayar dan dikembangkan oleh seorang fotografer terkenal yang ada di Prancis. Dan dia jual, lalu saya beli. Kalau kalian mau, kalian bisa hubungi saya dan saya kasih ya setengah harga dari harga yang sudah pernah saya beli. Dan ini sangat-sangat membantu buat kalian untuk memotret wedding, kemudian memotret landscape, juga termasuk untuk memotret action figure. Semua foto saya di Instagram toysphoto.id adalah hasil editing menggunakan Lightroom Classic dan ditambah dengan preset andalan saya tentunya. So, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua, teman-temanku dimanapun berada. Kalau misalkan kurang jelas, silahkan tanya di kolom komentar. Apa yang bisa saya bantu melalui pertanyaan teman-teman akan saya usahakan saya bantu jawab. Jika saya paham dan sesuai dengan ilmu saya, jika ilmu saya belum sampai ke sana, mohon maaf. Kemungkinan besar saya tidak bisa jawab karena ilmu saya belum sampai ke sana. Tapi saya berharap dari proses editing yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian. Diulang-ulang aja videonya kalau belum ngerti. Kalau mau tanya detail bisa silakan DM di Instagram saya toysphoto.id. Thank you teman-teman semua, tetap berkarya dan semangat.